Ada 3 tamu yang pasti datangnya: rezeki, takdir, dan kematian. Semoga rezeki kita berlimpah penuh berkah, dan semoga takdir kita baik, serta Allah jauhkan kita dari takdir yang buruk, seraya semoga wafatnya kita nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah, dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah, dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Biarkan semua berjalan apa adanya. Lakukanlah sesuatu yang memang mampu untuk kita lakukan. Selebihnya semua serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan hidup kita sudah Allah atur dengan seindah-indahnya perjalanan. Baik sangka sama Allah. Barakallahu fiik. Akan selalu kurang kalau standar hidup kita adalah kelebihan yang Allah titipkan kepada orang lain. Kalau kita selalu melihat kepada kelebihan yang orang lain, hidup kita akan terus kerasa kurangnya. Tapi coba kita belajar mensyukuri hal-hal yang kecil, pasti nanti Allah datangkan nikmat yang lebih besar dari yang pernah kita pinta. La in syakartum la azidannakum, karena Allah janji kalau kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmat-nikmatnya. Mari banyak bersyukur, sedikitkan untuk melihat kepada nikmatnya orang lain. Insya Allah hati kita nanti akan lebih tenang. Barakallahu fiik. Ya Allah, saya ingin kenal Engkau, karena kenal Engkau ini abadi. Fi hayati wa ba'da mamati. Tapi kenal manusia itu tidak abadi. Akhirnya wiridane Allah, 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 Allah. Nikmat. Dan kok soal lalineh ya lali wong jenenge manusia. Aku aja suwe-suwe laline bariku eling neh, bariku lali neh. Tapi apapun itu barokah ngaji, kita ngerti pentingnya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal manusia, saat usia mati tidak bisa nolong kamu. Saya kena kayak kenal Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sabarlah mengendalikan keadaan hatimu dulu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang Anda tidak sukai itu, di balik itu sebetulnya ada yang lebih baik yang Allah siapkan untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengidamkan sesuatu, tapi di balik itu ada yang nggak bagus buat Anda. Karena Anda mintanya dengan doa kepada Allah. Anda minta kepada Allah, Anda minta kepada yang maha baik. Karena Allah maha baik, Allah hanya memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena itu yang terbaik harus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, yang Anda harapkan boleh jadi nggak sesuai dengan maslahat kita. Pada dasarnya dalam realita kehidupan, orang lain tidak akan pernah peduli padamu, kecuali kamu menguntungkan baginya. Betapa indahnya jika kamu menemukan sebuah tempat di mana kamu diterima tanpa dituntut untuk menjadi siapapun atau apapun. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas, mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Entah seberat apapun tanggung jawab di pundak kita, dan entah seberisik apapun kepala kita, semoga Tuhan mampukan dan mudahkan setiap langkah proses yang sedang kita jalani. Duduk di bangku di kala senja, dinyanyikan dan dibuai manja. Ketika Anda yakin dengan Allah, ketika kuat tautan Anda dengan segala kuasa Allah, bukankah Allah yang maha memberi solusi? Bukankah Allah yang maha kuat? Bukankah Allah yang maha memberi rizki? Bukankah Allah yang maha menguasai segalanya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Anda yakin dengan Allah sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh nurani, sepenuh tubuh kemanusiaan Anda, dan berharap dengan sempurna kepada Allah, maka disitulah kuasa Allah akan diturunkan. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit,
Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya